Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para penonton di channel YouTube Masjid Agung Baitur Rahman, di kesempatan kali ini, dalam syutingan kali ini, kita akan mencoba melanjutkan edisi yang pernah beredar dulu dengan tagline masuk masjid, masuk mas. Ini ada tagline-nya, ada masuk masjid, Masuk mas, gitu ya? Ya. Saya langsung bisa. Bisa. Nah, ini sebuah program yang ya pengen mengimbangi lah untuk era-era bukan kolonial lagi nih, era-era milenial. Menjadikan masjid itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ditakuti, tapi bagaimana yang pemuda ini, bahkan yang generasi kekinian bisa memandang masjid itu semacam sesuatu yang membahagiakan, kira-kira demikian. Untuk kali ini saya bersama Mas apa Gus ini ya? Nah, nama saya aja nggak usah dibelin-belin, nanti tambah berat saya. Gitu. Biasanya kalau yang beredar di kalangan NU itu naik daun dikit ada embel-embel Gus gitu. Sebenarnya tuh semakin banyak semua dipanggil Gus, semakin Gus itu nggak ada gitu. Sehingga nama itu menjadi biasa. Biasa, katanya Gus Mus loh. Kalau nggak nutut jadi kiai panggilannya Gus gitu. Nah, itu kan cara mencapai wali, jalur pintas sih, Jalur cepat kilat. gitu ya. Enaknya ya senyawanya nanti apa Mas sama apa Gus. Nah, ini hadir di depan layar Anda ini adalah Mas Fathul Panatapraja, Fathul Hasan Panatapraja, yang saat ini diamanai sebagai Ketua Les Bumi Kota Malang. Kita akan mencoba membincangkan tentang 1 abad Nahdlatul Ulama yang dengan mutunya merawat jagat, membangun peradaban. Kita akan mencoba mengulas sesuatu yang bukan mainstream. Ada yang hal lain yang juga perlu dalam Nahdlatul Ulama itu diulas kembali untuk menyambut abad kedua. Nah, sebelumnya gimana ini kabarnya Mas Fathul? Baik, alhamdulillah baik. Aktivitasnya apa saja sekarang, Mas? Aktivitas sebenarnya nggak ada yang berubah ya, cuman embel-embel aja yang berubah itu. Aktivitas ya bisa dikatakan ya masih berhubungan dengan banyak orang lah, kira-kira begitu. Ngurusi umat. Enggak ngurusi umat, belajar berarti kan, belajar bersama teman-teman gitu. Karena kalau sudah terbiasa hidup bersama orang banyak itu, kalau hidup sendirian itu seperti mati sendiri lama-lama. Kayak Bung Karno dulu itu meninggal karena nggak ketemu banyak orang, karena sudah terbiasa ketemu banyak orang, ngobrol. Cara membunuh orang itu, kalau orangnya biasa berorganisasi misalkan atau bertemu banyak orang, dengan tidak dipertemukan dengan siapapun, dia akan meledak sendiri. Itu bahaya bagi jomblo, Mas ya. Nah, kalau jomblo itu Beda. itu pilihan, itu tarekatnya jomblo itu kan wihdatul wujud. Dengan kesendiriannya dia sendiri itu dia sanggup merespon alam. iya. Itu. Jadi apapun warnanya ya tetap bersama banyak orang gitu ya. Iya, saya kira itu. Kalau sebelumnya, Mas, sebelumnya di Les Bumi Kota, Kalau saya ini di periode kedua itu, maksudnya saya masuk jadi pengurus Les Bumi 2017 begitu sampai 2022. Terus ini lanjutan periode sebelumnya. Sebelumnya saya jadi sekretaris begitu. Sekarang saya dijadikan pembantu umum gitu. Ketua itu kan pembantu umum sebenarnya. melayani banyak. Iya. Kalau dulu saya cuma melayani jasa ketik ya, ketik, kan surat gitu. Meskipun kalau Les Bumi itu enggak banyak bikin surat gitu. Ya, karena kelompok tersulit untuk diajak organisasi itu seniman gitu. Tapi bisa di Les Bumi. Kenapa? Di Les Bumi bisa. Bisa Bisa ditata berarti. Bisa diupayakan, Mas.
Kegiatannya apa saja kalau sementara ini anu? Ini kan per Agustus berarti sekitar 6 bulan ya. Jadi saya itu bersama teman-teman Les Bumi itu punya prinsip begini. Kita di Les Bumi itu tugasnya adalah melayani banyak orang, melahirkan generasi, dan mengupayakan menjadikan generasi-generasi manusia-manusia atau seniman-seniman yang melek terhadap kondisi kehidupan dan aspek-aspek kemanusiaan. Saya kira begitu. Tidak melulu kita ngomong senian atau perform pertunjukan terus kemudian ngomong satu cabang seni atau sub kesenian tertentu, tapi kita lebih ngomong pembangunan manusia sebenarnya di situ. Kalau kegiatan, karena kami ini orang NU, meskipun banyak yang mengatakan teman-teman Les Bumi itu serasa dipanggil kembali pulang, bahasanya begitu. Karena banyak seniman-seniman yang sebenarnya rata-rata latar belakangnya NU. Itu moto atau tagline yang serasa enggak, pengakuan teman-teman gitu. Karena yang periode hari ini kita merekrut banyak teman-teman yang di periode sebelumnya nggak masuk Les Bumi gitu. Karena kami meyakini di survei terakhir Indonesia itu kan 2020 apa 2021 itu kan masyarakat Indonesia itu 80% lebih kan Muslim. Nah, kemudian Muslim itu terbagi menjadi banyak kelompok varian organisasi. Nah, yang masih top di atas itu kan NU. Ya rata-rata ya orang-orang NU. Akhirnya yang teman-teman kita ajak bergabung di Les Bumi rata-rata mengatakan serasa dipanggil kembali untuk pulang, meskipun mereka lupa kapan keluar dari rumahnya gitu loh, gitu kayak apa ya. Jadi merasa tidak di rumah, entah kapan keluarnya, tapi diajak pulang kembali gitu. Dan mau ya. Dan mau. Oleh karena itu, karena kita ini adalah santri ya, santri dari para ulama, para kiai. Ya, kalau di pondok itu kan ada makalah yang mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah, kira-kira begitu ya. Jadi keistiqomahan itu melebihi dari 1 juta atau 1000 atau berapapun jumlahnya kemuliaan. Jadi kita berharap ada keistiqomahan. Maka dari itu kami memiliki 2 kegiatan keistiqomahan gitu, setiap bulan. Yang pertama tanggal 7 itu kita punya keistiqomahan beber kloso. Apa sih sebenarnya beber kloso itu? Sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gini, ngobrol. Karena seniman itu kalau nggak ketemu orang, karena dia imajinasinya sangat banyak, keinginan berkarya itu sangat tinggi. Kalau tidak dibenturkan dengan pembicaraan, tidak sering ketemu, tidak guyon, itu buntu tuh. Terus gimana cara mengelola omong-omongan ini lebih bermutu, kira-kira begitu. Akhirnya kita itu beber kloso dengan tema-tema beragam. Karena kita punya 4 divisi, jadi misalkan bulan kayak gini, bulan Januari berarti divisi A, terserah mau membicarakan tema tentang divisinya atau tema yang meluas, nanti silahkan meminta narasumber siapa, mengundang narasumber siapa, terus nanti yang bicarakan apa, nanti bulan berikutnya ya divisi B dan seterusnya, nanti mengalir 12 bulan itu berarti setiap divisi ada pertemuan 3 kali menyampaikan tema pembicaraan, kira-kira begitu. Tiap yang tanggal 7. Terus kemudian ada lagi kita tanggal 28 itu bareng-bareng membaca wirid Sabta Wikrama itu. Apa itu? Wirid Sabta Wikrama itu isinya tawasul dan melangitkan doa-doa, kira-kira begitu. Ya ada sholawatnya, ada tahlilnya, ada hizibnya dan seterusnya. Itu kami pilih tanggal 7 sama tanggal 28 itu sebenarnya ruang bertemu dan ruang keistiqomahan. Kalau yang tanggal 7 itu lebih kepada yang sifatnya intelektualitas gitu kan. Yang tanggal 28 itu sifatnya sublim kerohanian gitu. Biar ada bedanya antara seniman dan budayawan NU dengan seniman dan budayawan yang tidak di NU gitu ya. Jadi ada keistiqomahan wiritan begitu. Dan kami yakini bahwa dari keistiqomahan itu pasti ada sesuatu gitu. Sesuatunya itu apa, itu ya being, itu yang kita nggak tahu, itu yang tahu ya yang beyond ya, yang
Tadi disebutkan juga berkarya tanggal 7 tidak sekedar bertemu, ngobrol, tapi dikaryakan. Apakah cukup dengan ngobrol itu sebuah karya? Atau Enggak. Nah, maksudnya begini. Jadi tanggal 7 dan tanggal 28 itu kan dalam rangka keistiqomahan. Berarti ada 28 tanggal yang lain, kira-kira begitu kan. Nah, itu yang untuk berkarya, untuk bergiat sesuai tupoksi divisinya, program-programnya dijalankan sebagaimana yang direncanakan, kira-kira begitu. Karena kalau di tanggal 7 itu kan upaya penyerapan sebenarnya, penyerapan dan pengendapan. Menyerap dalam pengertian kalau mendatangkan narasumber, menyerap informasi dan pengetahuan baru. Pengendapan dalam pengertian sudah lama, bulan kemarin saya sudah memikirkan ini, nah ini mau saya obrolkan juga di forum itu dan seterusnya. Ruang bercakap dan ruang bertemu, kira-kira begitu. Ada nggak yang mau bahas khusus soal, bukan soal sih, tentang 1 abad NU ini? Kalau 1 abad NU ini kemarin kita bikin launching bulan Desember kemarin, Suluk. Oh, sudah mendahului ya? Mapak Harlah berarti kan namanya, Mapak 1 abad. Mapak Harlah. Mapak 1 abad Harlah NU itu. Itu bikin salah satu Dewan Pakar di Les Bumi menelurkan sebuah lirik suluk yang judulnya Suluk Sulam. Itu endapan dari puluhan tahun beliau hidup gitu. Itu isinya ketika pagi dia dibangunkan oleh burung-burung dan diajak untuk jamaah subuh. Dan kita sering tertatih-tatih untuk urusan ini, kira-kira begitu. Dan dalam 1 abad ini dibuatkanlah aransemen itu, dibuatkan join dengan mix dengan hip hop gitu. Jadi ada nuansa tradisional dan nuansa yang lain, kira-kira begitu. Yang mungkin ya jelasnya istimewa lah ketika NU sudah di usia 1 abad. Dari pengalaman Mas Fathul sendiri, atau jangan-jangan kalau tadi dibilang ini kembali, atau jangan-jangan dulu Mas Fathul bukan NU kemudian jadi NU gitu? Kalau saya kan sudah NU sejak 2017 jadi pengurus NU, maksud saya begitu. Karena saya melihat bahwa ke-NU-an orang itu kan tidak bisa dilihat dari struktural gitu. Misalkan dia NU karena dia pengurus. Kalau sudah nggak jadi pengurus berarti nggak jadi NU. Masalahnya kan gitu. Nah, NU menjadi NU menjadi kader atau menjadi warga, menjadi nahdiyat itu kan sebenarnya persoalan semesta itu. Kira-kira dia kehidupannya seperti apa? Karena survei-survei ya yang mengatakan bahwa saya NU, pilihannya NU itu kan banyak juga, banyak sekali. Dan kalau dirunut ya keluarga ya, amalia keluarga saya ya begitu ya NU. Saya dulu juga di ranting, kira-kira begitu juga dulu. Terus kakak saya itu dua-duanya itu yang satu sekretaris Tanfid, yang satu Khatib Suriah. Barengan terus sampai bosen gitu. Sampai bosen akhirnya sudah, kata kakaknya, sudah saya tak ngurus anak ngaji aja. Sudah sampai bosen berorganisasi itu. Saking sejak muda sudah diranting sama MBC itu. Satu jadi Tanfid, sekretaris Tanfid, satu jadi Khatib Suriah. Kira-kira situ tukang subuh, situ tukang opera-opera, kira-kira begitu. Kakak saya dua-duanya di situ. Jadi kira-kira masih ragu dengan ke-NU-an saya. Saya sungkan gitu kan. Keluarga saya mungkin secara struktur mungkin hanya di level ranting, saya ranting. Kakak saya nyampe MBC, saya sampai cabang. Kira-kira kan saya sungkan gitu kan. Dan cabang apalagi bukan tempat kelahiran Mas ya. Iya, tempat perjuangan. Iya. Kira-kira kan kalau orang di perantauan tuh pilihannya dia bertahan menjadi seseorang atau dia pulang membawa bekal yang bisa disampaikan kan gitu. Tapi kalau urusan tingkatan struktur itu saya tidak mau pusing ya, karena ada tokoh besar menurut saya, Kiai Yasin Yusuf itu almarhum ya. Namanya saya sering lupa, Yasin Yusuf apa Yusuf Yasin, kira-kira antara Yusuf Yasin atau Yasin Yusuf itu, Blitar Kademangan itu. Beliau itu tokoh besar, kira-kira orator panggung. Sampai Soekarno juga sangat ngefan kira-kira begitu zaman dulu. Itu di Blitar di Kademangan, beliau itu kelasnya di MWC. Ditawari oleh pengurus wilayah NU katanya, Kiai Yasin Yusuf itu tidak berkenan.
ditawari di pengurus PBNU nggak berkenan, katanya saya cukup BMWJ saja gitu. Jadi kita nggak boleh apa ya, wah mentang-mentang pengurus cabang nih, mentang-mentang pengurus MWJ, ada pengurus ada wali-wali yang ditanam di setiap kepengurusan, kira-kira begitu menurut saya gitu. Dan makamnya beliau kan di Mojo ya, berdekatan dengan Gusmi dan Kiai Ahmad Siddiq gitu. Tapi tinggalnya di Blitar. Dulu hidupnya berjuangnya di Blitar. Nah, untuk diketahui nih Mas Fathul ini kelahirannya Blitar. Fathul Hasan Panata Praja kayaknya sama dengan apa logo lambang mutonya Blitar. Tapi numpang lahir aja. Numpang lahir dan berkelana berjuang di Kota Malang. Ya bukan puncak untuk menjadi ketua, ya pengabdian lah Mas ya. Iya, dan saya juga nggak merasa berjuang sebenarnya. Nggak belajar saja. Belajar. Kalau merasa berjuang itu saya berjuang berarti saya punya kemampuan untuk menjawab tantangan. Ini pada kenyataannya kita selalu alpa ketika ada permasalahan tuh masih tanya ke kiai, kiai masih nanti mungkin istikharah atau apa. Pada dasarnya kita kan nggak ada, hanya belajar. Untuk NU sendiri, kira-kira untuk 1 abad ini yang bisa dibincangkan sesuatu yang kalau seremonial, upacara ya tetap memiliki ruh menurut saya, tapi ada sesuatu yang ada hal lain yang juga harus tersampaikan. Kira-kira menurut Mas Fathul apa ya? Menurut saya begini, selepas muktamar unik gitu ya, ini saya sebut Lampung itu muktamar unik, muktamar pendek yang tidak bulan 2021 ya, Desember. Muktamar pendek, muktamar unik yang tidak meninggalkan residu permusuhan yang kencang seperti di Jombang kira-kira. Jombang itu kan tempat lahir para muassis tapi melahirkan residu berkepanjangan permusuhan dalam pengertian organisasi ya. Kalau di Lampung kemarin normal ya, dan saya lihat itu setelah terpilihnya Gus Yahya, ditunjuknya Kiai Miftah sama terpilihnya Gus Yahya, itu saya melihat fenomena menarik. Ketika pagi agak menjelang siang itu pidato penutupan itu Kiai Miftah datang, terus kemudian dia tetap pakai sarung karena beliau Rois Am terpilih. Kemudian ada yang menarik dan aneh, itu Gus Yahya datang waktu sambutan pakai celana gitu kan. Padahal sebelumnya sarungan terus beliau. Nah ini menurut saya ada semiotika tanda di situ bahwa kalau pidato iftitahnya Rois Am itu tema besarnya ngomong supremasi Suriah, nah inilah di mana di abad ini seharusnya ngomongkan supremasi Suriah gitu kan. Keulamaan harus dijunjung tinggi dan Tanfidiyah sebagai pelaksana ya pakai celana supaya bebas bergerak kemana-mana gitu kan. Dan kan ya seperti pesantren ya, kalau Tanfid itu ya lurah pondoknya lah kira-kira begitu. Rois Am ya pengasuhnya pesantren, karena rata-rata orang masih belum bisa membedakan apa ketua umum dan Rois Am itu yang tinggi sebenarnya Rois Am. Orang-orang sering mandangnya Tanfidiyah. Iya, sering lupa bahwa yang paling tinggi ketua umum. Makanya dulu saya ingat, saya lupa di tulisan buku atau majalah apa, Gus Dur sempat ingin menghapus kata-kata umum gitu, untuk Tanfidiyah, ketua umum dihapus karena agak cumbu gitu antara Rois Am dan ketua umum. Kalau diartikan sama, Rois Am ya ketua umum, kepala umum gitu kan, jenderal gitu kan, ketua umum. Nah ini Tanfidiyah sama artinya ketua umum. Misalkan Rois Am, Katib Am, ketua PBNU, sekretaris PBNU misalkan gitu ya, itu menurut saya pas, karena Gus Dur itu menurut saya adalah organisatoris pewarisnya Mbah Wahab ya. Kalau Mbah Wahab itu menurut saya Mbah guru penggerak NU, Mbah Wahab itu. Mbah Wahab dulu kan melakukan perubahan di struktur NU. Bayangkan setelah Mbah Hasim ya atau Syekh berpulang, tidak ada penamaan jabatan Rois Akbar. Langsung ketika Mbah Wahab jadi itu, beliau nggak kerso pakai Rois Akbar, lagi pakai Rois Am untuk menurunkan bahwa yang bisa jadi Rois Akbar hanya beliau, dan saya standarnya sebagai santri, kira-kira begitu kan. Terus kemudian Gus Dur mau mengurangi kata umum menjadi kata ketua saja, istilah ketua. Itu menurut saya ada perubahan. Tapi kan
tambah banyak nih ya, NU tambah banyak. Kalau dulu kan di zaman sebelum 55 sebelum NU jadi partai kan sulit orang jadi NU, harus ulama betul itu kan. Kalau sekarang kan apa gitu, kira-kira saya nggak ngerti ya, apa gitu. Nah, ulama itu kan ya para ulama isinya lah. Kira-kira kalau isinya nggak ulama berarti santri gitu. Kira-kira harus ada hal yang mungkin pembeda. Nah, kemudian tadi tentang pasca muktamar. Nah, saya melihat ke depan mungkin karena saya nggak ngerti juga ke depan seperti apa. Resources di NU itu kan banyak sekali, memiliki harta karun banyak sekali. Yang sifatnya intangible gitu, yang apa ya? Sifatnya spirit, sifatnya nilai-nilai. Nah, itu harus diolah menjadi tangible. Kira-kira beginilah sederhananya. Nasionalisme, NU rasa diajak bicara nasionalisme, sudah ngomong nasionalisme kira-kira gitu kan. Kebangsaan, cinta tanah air sudah dituliskan dalam apa namanya itu? Subhanul Waton. Nah, itu kira-kira sudah selesai lah urusan-urusan intangible yang sifatnya nilai-nilai itu sudah selesai. Nah, yang ke depan ini sebaiknya nilai-nilai itu diwujudkan dalam bentuk kebendaan yang lebih konkret, kira-kira begitu. Masa NU begini, Islam moderat, misalkan Aswaja Anandiyah dan sebagainya diwujudkan dalam kebendaan, misalkan didirikan kampus Stainu UNU berkembang, kemudian misalkan ada yang menarik ini, ziarah kubur misalkan. Ini kan nggak pernah dibicarakan mau diapakan ziarah kubur. Ini sifatnya menurut saya intangible, dia nilai-nilai. Tapi yang nangkap adalah orang di luar NU. Mohon maaf saja, yang mendapat keuntungan dari NU orang di luar NU juga banyak. Ziarah kubur itu yang untung siapa? Travel itu loh, tour dan travel. NU nggak pernah untung loh, kira-kira gitu ya. Karena menganggap ini adalah ibadah, ya ibadah. Tapi kenapa kok NU sendiri nggak bikin tour and travel yang menyediakan kegiatan ziarah yang bisa memperkaya NU sendiri? Mbak Wahab juga mencontohkan Nahdlatul Tujar. Kita lupa gitu kan, banyak yang lupa. Nah, maksud saya ziarah kubur ini bukan kok hanya bikin travel, bukan. Ya menurut saya gandengannya dengan tadi bikin pendidikan, bikin kampus, bikin Stainu, bikin UNU dan seterusnya. Ziarah kubur ini dijadikan program studi atau materi perkuliahan atau apalah gitu. Biar gak hanya ya ziarah kubur ini adalah NU banget misalkan, ini adalah tradisi NU. Ya, tradisi yang harus dilestarikan menggunakan wawasan pengetahuan. Karena kalau kita menilai kuburan, makam nisan, itu sebenarnya artefak arkeologis gitu. Orang lihatnya mungkin wah NU ini klenik ini, NU ini wisatanya wisata religi, dia nggak bisa dibendakan gitu. Maksud saya ini untuk membendakan orang-orang yang mengatakan NU klenik dan seterusnya, kita bendakan dalam wujud program studi atau mungkin mata kuliah gitu. Bahwa kuburan, nisan, makam ini halaman nol kalau disebut buku gitu. Karena orang yang panjang umurnya adalah orang yang ketika meninggal diziarahi terus. Itulah untuk melihat orang panjang atau enggak, bukan pas kematiannya, tapi pasca kematian itulah kita bisa melihat. Makanya yang paling banyak diziarahi adalah kiai-kiai, ulama-ulama yang punya banyak santri atau perannya banyak. Diprogramkan lah istilahnya, menghidupkan, lebih mendalami untuk berziarah, tidak hanya sekedar datang tahlil, yasinan, pulang, tapi lebih mendalami lagi. Kan ada orang yang agak guyon gitu ya, ngapain datang ke kuburan gitu kan dari rumah aja bisa nih didoakan, ditahlil nih. Seringkali kita kelagapan jawab itu kan, iya ngapain juga, akhirnya kan kita runtuh itu pemahaman yang kita harus datang gitu. Paling mentok-mentok ya biar lebih sopan datang langsung kan gitu. Itu kan masih sifatnya nilai-nilai yang belum termanifestasikan dalam bentuk material. Oh, di situ kita akan melihat jejak-jejak di situ misalkan. Ini ada bukti arkeologis, oh ini batuan sekian, tahun sekian misalkan ya. Terus siklus kehidupan di zaman itu siapa-siapa. Akhirnya akan wali semakin banyak, kira-kira begitu loh. Kewalian kita hari ini kan ditentukan oleh tour and travel. Wah, ini ada wali baru, ini ada. Tidak pakai riset kita sendiri gitu kan. Kalau kita, oh ternyata ini ada santrinya Mbak ini semakin banyak. Karena wali 9 itu kan nama saya, tanpa mengurangi rasa hormat beliau-beliau para wali,
Ya, wali 9 itu kan wali influencer menurut saya, yang punya pengaruh, yang terkenal di zaman itu, yang viral. Tapi banyak wali-wali yang lain yang mungkin tidak sebesar beliau pengaruhnya, meskipun itu wali, banyak orang yang di daerah masing-masing ya ditanam-tanam orang-orang penting kayak tadi kita mencontohkan di orang Blitar Kademangan tadi, Pak Yasin Yusuf. Tapi kan sudah dimulai, kayaknya kan juga Yayasan Gipo baru-baru ini kan baru ada plang di sini. Ya kan baru aja itu kan dicari gitu ya. Tapi kan secara program dari NU tidak dimasukkan dalam misalkan di mata kuliah atau pengajaran di UNU, Stainu nggak ada. Oh maaf ini yang dominan misalkan ini Islam Nusantara, mata kuliahnya atau prodinya Islam Nusantara. Nah, prodi Islam Nusantara itu kan general, sangat umum, harus diklasifikasikan. Jadi kalau ziarah kubur ini termasuk klasifikasi. Jika kemudian dibentuk lembaga pencari kuburan. Kalau saya tidak pencari kuburan ya, jadi ya mencari aset kita yang hilang. Bolak-balik mesti data naskah kita di Leiden 6 kilo kalau dijejer gitu kan, panjangnya 6 kilo jalan raya atau sekian puluh ribu naskah gitu. Itu dulu orang sulit, nulis itu sulit. Para wali itu yang giat menulis, dan menurut saya raksasa intelektual besar Sunan Bonang. Setelah itu yang lainnya mungkin santri-santrinya. Sunan Kudus ada jejak di luar di Belanda, itu pun juga santrinya yang nulis. Nah maksud saya beliau itu berjuang luar biasa sampai menulis juga. Lah kita nyari aja nggak mau gitu kan, riset aja nggak mau. Terus kembali kita ke budaya tutur. Ini kan sebenarnya budaya tutur toh. Ngobrol-ngobrol ini kalau nggak ditranskrip jadi teks lagi ya kita kembali lagi sebenarnya. Ternyata capean kita itu capean kembali gitu kan. Dulu omong-omongan gitu, kembali ada podcast, ada ini siniar ya, kalau bahasa Indonesia siniar. Ya kayak dulu orang break-breakan di radio, kembali ya. Cuman ada penambahan visual kan, dulu cuman dengerin tok kan, dengerin drama Kumbara, dengerin Lasmini gitu kan. Cuma sekarang cuma ganti, ada tambahan ganti media. Iya betul itu, kayak ungkapan ya beberapa waktu lalu saya mendengarkan ya podcastnya Sujiwo Tejo itu, ya masa depan negara juga ada di belakang, mengulas masa lalu itu. Kita punya banyak warisan yang entah kenapa kemudian tidak diajarkan, dilupakan, atau sengaja emang dihilangkan. Ini yang bahaya kan, yang dihilangkan itu. Menurut Mas Fadhul? Sebenarnya kembali ke setiap kita ya, niatnya apa gitu, niatnya apa. Kalau niatnya untuk masa depan, pasti menginginkan masa depan. Misalkan begitu, kita ini sudah enak nih hidup, sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Ngapain kita berjuang? Wong dulu mbah-mbah itu berjuang untuk kita. Stop di situ ya kita ya. Oh sudah diperjuangkan, sudah jadi negara, sudah merdeka, sudah bisa mengatur sendiri dan seterusnya. Apakah kita berhenti di situ? Udah, ini kan ya sebenarnya yang diperjuangkan abad 18-19 itu kita lah sebenarnya. Kita diperjuangkan jutaan orang gitu kan. Nah, terus kita stop di sini, sudah nyampe di sini. Ya sudah, kita nggak usah berjuang yang diperjuangkan kita. Nah, kalau kita mikirkan kita, ya stop di situ. Tapi kalau nanti anak cucu kita, generasi keberapa kita nanti bagaimana ya hidupnya? Apakah gini-gini terus? Apakah lebih baik? Ya paling tidak mempertahankan yang baik gitu kan, untuk melihat masa depannya gitu, masa depan nanti. Kalau kita mikir untuk diri kita sendiri, kira-kira ya saya juga ngapain datang ke sini jauh-jauh kira-kira di rumah aja itu kan, ngurusi ya kalau punya ternak ya mungkin cari rumput gitu kan, terus sama anak, terus keluarga apa gitu kan. Terus hari libur ngapain saya ke sini? Hari libur kok malah ke masjid gitu kan. Malah ngobrol, iya, ngerasani. Kira-kira kan kita berusaha meneladani orang-orang dulu, paling tidak berpikir untuk orang lain masa depan. Karena kita memikirkan orang lain itu sama halnya dengan memikirkan kita juga. Ya. Kalau kita hanya memikirkan kita, ya belum tentu kita dapat gitu. Betul. Termasuk ini Mas, kan saya kasih tema ngerasani NU. Ini ngobrol dengan teman-teman itu, ngerasani itu ya satu kata yang ya bisa jadi ngerasani gibah NU,
bisa merasa kita ini hidup di usia setelah 100 abad NU berdiri, juga ngerasani apa satunya itu, kroso. Nah, 1 abad ini apa yang kita rasakan ya? Wah, kalau saya pernah mendengarkan kisahnya salah satu cucu Mbah Ridwan mengisahkan bagaimana membuat lambang NU, ya tidak sekedar seperti sekarang mungkin pakai komputer didesain, ini jadi Korel ya. habis sampai berapa kertas, kemudian rokok itu sampai kabarnya dari cucunya itu asbak itu pakai kaleng, dan itu penuh berhari-hari, berminggu-minggu. Itu perjuangan di masa lalu. Nah, ketika kita sudah berada di 100 abad, ya tentunya kita ingin merasakan sesuatu yang juga luar biasa di NU ini. Ada nilai yang tersembunyi tapi harus kita sentuh untuk kemudian disambungkan ke abad kedua. Kocak duri ngomong ya. Ayo. Iya. Iya. Tapi enggak, maksudnya abstrak. Sesuatu yang abstrak perlu didownkan. Ya. Iya. Jadi itu tadi loh, dari intangible menjadi tangible. Kayak Islam itu, bayangkan ini ya, kalau komite Hijaz dulu nggak ke Mekah sana untuk ngeluruk lah kira-kira gitu kan. Ada makam yang mau dihancurkan, macam-macam situs-situs hancur. Bayangkan, kita bayangkan aja 500 tahun ke depan, 500 tahun lagi, kalau ada generasi yang bertanya apakah agama Islam ini agama yang benar gitu kan, mau nggak ada bukti-buktinya, patung Nabi nggak ada, gambar Nabi nggak boleh, terus nggak ada situsnya. Ketika tahun 1920-an benar-benar dihancurkan, kita nggak punya situs apapun yang menyalurkan energi batinnya menuju material. Oh, ini ada makamnya, ada kuburannya, beneran ini, cek aja itu, karena teknologi semakin canggih nanti. Oh, ini bunyi, dia berbunyi, batu ini berbunyi sekian ribu tahun misalkan gitu kan, bisa. Tapi kalau situ sudah nggak ada, ini kan sesuatu yang maknawi sebenarnya, maknawi, sehingga bisa ditangkap di generasi berikutnya. Contoh seperti Mbah Ridwan tadi, Mbah Ridwan gambar itu ya, tanda gambarnya NU, logo NU, lambang NU gitu, dengan upaya itu, kalau bahasa sekarang risetnya itu panjang, risetnya panjang, tapi akhirnya diberi sama yang kuasa itu kan, lewat mimpi, lewat istilahnya ilham dan seterusnya. Dan perlu diketahui, coba dicek ya, bareng-bareng kita cek, di tahun 1920-an ada nggak organisasi besar, atau organisasi lah gitu, yang pakai logo bumi, bola dunia? Saya ngecek belum ada kayaknya. Dan itu emang ini, waktu cucunya Mbak Ridwan itu ketika diperintahkan oleh Mbah Hasyim, kan dua hal yang harus ada di lambang itu. Bikinlah lambang yang nggak ada di dunia ini, dan kamu nggak boleh nyontoh. Dan buatlah sesuatu itu yang ada haibah. Haibah itu ketika dilihat, ya sampai kapanpun tetap menyenangkan, Relevan gitu ya. relevan. Dan ketika pertama kali lambang itu dipasang, kemudian sama Mbah Hasyim disuruh nutup dulu. Waktu itu juga ngundang petingginya Belanda, ditutup dulu, biar nanti kayak semacam tersihir. Apa Biar surprise gitu ya. Iya, surprise. Dan begitu dibuka beneran, orang melongo semua itu. Muktamar entah ketiga apa keempat. Kalau nggak kedua, ketiga. Dan takjub dengan lambang NU itu. Itu kan ada kisah itu. Mbah Ridwan itu jadi si konsumsi. Dari waktu muktamar itu jadi si konsumsi, waktu muktamar entah kedua atau ketiga itu yang kira-kira Mbah Hasyim mengabarkan ini ada logo organisasi ini gitu. Mbah Ridwan masih ngudek karon sekolah kira-kira gitu, jadi si konsumsi, pakaiannya pakai kaos gitu,
terus dipanggil Mbak Hasyim untuk presentasi kira-kira gitu kan, presentasi desain dalam bahasa sekarang gitu kan. Itu masih di dapur, akhirnya dipinjam jas atau siapa harus datang ke depan Muktamirin terus menjelaskan sampai sekitar 1 jam lebih katanya. Tiba-tiba bisa gitu kan, tiba-tiba bisa, itu kan menarik menurut saya. Dan hal-hal yang seperti itu ini kepemilikan kita, aset kita. Jangan sampai ke depan orang-orang generasi berikutnya itu itu cerita-cerita tahayul bohong. Nah, biar enggak cerita ini menjadi tahayul bohong, mistis dan sebagainya, mewujudkan dalam bentuk pengetahuan yang bisa tersiarkan dan dipahami sesama audiennya gitu. Misalkan istilah dulu ada istilah kalau nggak salah di Serat Kala Tidak apa ya Trombo Warjito mengatakan wong Jawa hilang separuh gitu kan, hilang kali separuh gitu. Yang separuh hilang dan yang separuh masih ada itu kalau orang-orang rata-rata kan mengatakan jumlahnya gitu kan, jumlahnya wong Jawa atau wis Ranjawani dan sebagainya. Kalau ada hal yang lain Gus Dur kalau nggak salah mengatakan hilangnya separuh kejawaan itu yang dimaksud adalah hilangnya pengetahuan Jawa yang tinggal separuh. Jadi antara rasionalitas dan spiritualitas sebenarnya yang hilang spiritualitas hari ini. Nah, Mbah Ridwan itu tadi itu bukan masalah klinik atau mistik, tapi spiritualitas. Bahwa beliau riset manual ndak tembus itu sekian seket sudah ditidurkan lah seket-seketnya itu nggak kanggu, akhirnya kan ya tetap kembali bertawasul, mencari petunjuk, karena ya itu tadi kita nggak mampu tanpa sesuatu yang lebih besar daripada kita. Dan kiranya ya masih sih menjaga kayak tetap ada istighosah seperti mujahadah kubro kan ya juga mencoba untuk bukan menawarkan lagi, ayo kembali, iki kan rumahmu kayak gini modelnya. Nah itu mungkin yang didonkan dari sesuatu yang abstrak, kemudian diwiridkan, dibacakan. Contoh gampang ini, ada teman itu yang bukan dari kalangan pesantren, tapi kemudian pengen anaknya memondokkan, mencari jawaban, lek mondok itu lapo? Bisa jawab pertama ya mencari ilmu yang bersanad, ada gurunya. Yang kedua saya jawab, golek barokah itu apa? Nah itulah mungkin yang dibahas barusan, Jawa hilang separuh, nilai spiritual yang hilang. Ya NU abot. Sementara waktu ini Mas ada karya lagi kayaknya yang terakhir menulis Gus Dur tuh 2021 ya. 2022 enggak menulis buku utuh ya, saya ya hanya tulisan keroyokan gitu, masih nulis, cuman sekarang belum nulis lagi yang utuh gitu, kira-kira begitu. Karena nggak orientasi untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak tadi itu selain ziarah kubur, kayaknya juga akhir-akhir ini sering ziarah. Gini, saya dapat satu hal ya, ini menarik menurut saya, dari sesuatu yang abstrak menjadi yang konkret gitu. Ini menurut saya adalah, kalau bagi saya ya, nggak tahu kalau teman-teman peneliti yang lain. Kalau saya kan hanya melihat aja gitu. Menurut saya ini disiplin riset saya. Ketika ada sesuatu yang di luar nalar saya harus membuktikan secara konkret gitu. Saya mendapatkan ini tahun berapa itu, mungkin 2 tahun yang lalu tentunya. Saya mendapatkan sebuah amalan gitu. Ijazah kira-kira begitu ya. Dari kakek buyut saya. Kakek buyut itu kira-kira ya sudah tidak ada lah ya, kira-kira gitu kan. Tidak ada fisiknya kan, tidak ada. Saya mendapat salah satu ijazah sholawat gitu. Yang itu saya asing, sholawat ini. Sholawat ini asing. Ini bisikan dari yang nggak jelas, atau ini sesuatu yang abstrak banget, nggak bisa dirangkum atau apa gitu. Terus saya buktikan itu.
Saya tanya ke teman-teman yang ahli sholawat itu, yang punya majelis-majelis sholawat, saya tanyakan, tahu nggak nama sholawat ini? Rata-rata nggak tahu, rata-rata nggak tahu. Kemudian terus ada yang bilang, oh mungkin itu sholawatnya sama, tapi penyebutannya yang beda, katanya begitu. Beda narasi. Narasinya sama, namanya yang berbeda. Kata salah satu yang jawab. Terus saya nggak percaya itu, nggak mungkin ini. Saya masih bertanya terus sampai pada suatu ketika saya nggak sengaja juga, buka salah satu kitabnya Sulamul Futuhat atau Jawahirul Hikmah. Saya lupa di antara dua kitab itu. Itu kitab wirid-wiridnya yang dikumpulkan oleh Kiai Abdul Hanan Wagian. Ya nggak sengaja itu ya, buka loh, ada sholawat ini, ada. Ketika ini sholawat ini ada, kemudian saya tanya ke teman filolog gitu, coba cari sih naskah yang lama-lama tentang sholawat ini. Ada, ternyata dulu ada. Berarti kan saya bisa mempertanggungjawabkan gitu kan, bahwa ada sesuatu yang mungkin dari balik jendela dilemparkan ke sini gitu kan, mungkin dengan sesuatu yang sulit kita terima, tapi ternyata ada barang itu dan kita bisa buktikan. Dan kalau begitu berarti saya punya dua jalur sana kira-kira gitu kan, dari kakek saya sendiri, guru saya sendiri, dan dari Kiai Hanan kira-kira gitu kan. Oh, tambah kuat itu kan. Nah ini kan sesuatu yang sederhana menurut saya, yang ini bisa dibuktikan. Coba kalau waktu itu ketika saya dapat ijazah itu, kemudian di kitab saya nggak nemukan, di teman filolog saya nggak mendapatkan, mungkin saya masih bimbang tak baca atau enggak. Ketika saya sudah, oh ada ini sholawat. Dan saya memang waktu itu belum pernah mendengar sholawat itu. Wujud berarti ini ya? Iya ada, ternyata ada. Dulu berarti sudah ratusan tahun diamalkan, tapi mungkin tertentu gitu kan. Nah itu. Tapi banyak hal dia, banyak hal. Ini kan termasuk khazanah juga ya. Nah kayak gini kan kayaknya mati kalau nggak diungkap. Enggak ya, itu lebih condongnya, apalagi yang di medsos, ketika ini tempat yang kayak keramat, kemudian menarik keris. Kan jadi condongnya sesuatu itu ya harus berupa fisik. Tapi kan ada hal lain yang juga harus membuat batin kita tenang, ayem, tentrem. Sebenarnya gini ya, manusiawi ya, orang itu harus mendapatkan, melihat, merengkuh sesuatu yang bisa dicercap panca indera gitu, bisa dilihat, bisa dirasakan gitu kan, terus bisa diraba, diterawang kan, kayak uang palsu itu bisa dilihat, diraba, diterawang, itu kira-kira kan begitu pembuktian normatif saja gitu. Nah, orang yang semakin berpikiran yang kasar, dia tuh sebenarnya ya orientasinya semakin kasar. Kira-kira yang dicari adalah sesuatu yang ada bentuknya gitu, fisiknya. Saya nggak menyebut apa itu ya, tadi yang disebutkan pusaka-pusaka itu. Kalau semakin yang dicari itu adalah yang kasar itu, kira-kira orientasi hidupnya kira-kira yang kasar-kasar. Nah, kenapa tadi saya mencontohkan salah satu wirid gitu, ijazah gitu, untuk termanifestasikan dalam bentuk, menurut saya referensinya jelas gitu kan. Oh ada kitabnya, nah di situ. Itu kan kasar, tapi kalau kira-kira dimakan nggak bisa lagi, kitabnya kan nggak bisa dimakan gitu kan. Terus kalau dijual ya sopo sekat itu nggak payu, apa itu kan, apa? Kira-kira begitu. Kalau berupa wujud, benda dan seterusnya itu kira-kira wilayahnya teman-teman di Purbakala itu kan, museum dan seterusnya. Nah saya rasa teman-teman yang narik pusaka dan seterusnya, pusaka yang lebih inti itu apa? Pertanyaan saya sebenarnya itu. Nah karena itu adalah pusaka-pusaka bendawi yang mungkin ada makna di dalamnya. Karena leluhur itu kan pandai bikin metafora ya, bikin sanepan. Sesuatu ini mau ngomong A, ngomong B dulu. Kira-kira sastrawinya tingkat tinggi lah. Kalau orang mau mengatakan cinta itu harus belanja nama-nama bunga dulu kan, setaman kira-kira begitu kan. Padahal mau ngomong aku cinta kamu dan seterusnya. Orang dahulu juga begitu, mau ngomongkan sesuatu yang lain dulu. Banyak khazanah yang kalau terus-terusan nggak dirawat dalam pengertian hanya dilus-lus, bukan itu ya, dirawat dalam pengertian diperbaharui metode pengenalannya,
itu akan hilang. Itu akan hilang. Contoh gini, ada guneman ya, apa istilahnya omong-omongannya orang-orang umum lah ya. Kalau bisa apa meruntut sanad ini kira-kira sanad keluarga sampai 7 turunan dia akan menjadi dukun. Ada yang bilang gitu dulu, ada yang bilang begitu, 7 turunan, 7 turunan nggak akan mati, 7 turunan nggak akan kena santet dan sebagainya. 7 turunan ini kenapa kok ada orang menyebut itu? Pertama begini saya, kalau ini yang tadi katanya kalau dia bisa nyambung sana 7 turunan dia akan jadi dukun, menurut saya bukan dukun. Jadi kalau orang dulu kan nyebut dukun itu orang pinter, jadi kemudian hari orang pinter disebut dukun gitu kan, penyebutan aja. Nah kenapa itu ada orang pinter terus dia nyambung sanatnya dulunya sampai 7? Kira-kira kan begini, orang itu kalau keluarganya petani mengharapkan anak-anaknya menguasai ilmu pertanian. Terus sampai di generasi ke-7 misalkan, oh dulu itu kakekku itu, mbahku generasi ke sana itu kalau bertani caranya begini, atau kalau mengobati orang caranya begini, ilmunya ini. Kira-kira kan penyakit itu kan yang begitu-begitu aja ya. Oh ternyata manjur ya, karena memang cocok resepnya, kira-kira begitu. Karena dia sudah tahu apa dulu, zaman dulu begini, obatnya begini-begini. Terus orang yang baru tahu, kok sakti, orang padahal resepnya sama, kira-kira kan begitu. Kira-kira kan begitu. Itu perspektif dukun menurut saya orang pintar, karena dia kalau dia melihat ke atas berarti kan dia belajar zaman itu. Oh zaman kakek saya itu begini orang-orang dulu. Oh zaman buyut saya begini. Oh zaman canggah saya begini. Oh zaman ini begini. Kira-kira gitu tuh. Struktur pemerintahan, sosial masyarakat, organisasi itu kelompok-kelompok gitu. Oh dulu begini. Oh gampang aja wis. Urip ora usah ngoyo-ngoyo. Nah, kan kira-kira oh oleh papas standing ini. Karena kalau keluarganya pertanian kira-kira akan dipertahankan ilmu pertanian. Kalau keluarganya itu dia studi agamanya kuat, mesti anaknya pengen dipondok nih, kira-kira kan begitu toh. Makanya nama istilah kasta dan seterusnya itu menurut saya dalam tanda kutip ya wajar dalam pengertian dia akan mempertahankan posisi keluarganya. Lah aku ki yo mondok, anakku kudu mondok, kira-kira kan gitu. Karena pengetahuannya begitu. Orang kira-kira sing wong biasa ya, maaf ya. Biasa itu maksudnya biasa urip apa anane. Pagi itu penting ngopi jam itu ngerokok gitu kan, setelah itu jam itu ngerokok, ngobrol kayang enak, wis itu paling nikmat lah kira-kira gitu kan. Tapi kalau orang kebutuhan kebiasaannya di atas itu, kalau pagi itu harusnya jogging kira-kira. Oh kalau pagi itu harusnya itu saya nulis. Kalau penulis kan gitu sebenarnya hal-hal yang kalau ngomong surga itu nah itu juga kan wah sing paling tak pingin ini apa nikmat yang paling tinggi. Nah kalau kebiasaan yang menurut dia nikmat itu adalah jam 7 pagi ngopi dan rokok sambil rasan-rasan, itu yang nanti di surga dimintakan itu kira-kira gitu kan. Oh, kalau aku tuh ini pengen nulis, ternyata nulis itu enak banget ya, dapat pencerahan habis subuh kira-kira gitu. Nanti kan di sana kalau mencari kenikmatan itu tahun 2018 itu ada viral 18 atau 2017 itu ada salah satu ustadz di televisi nasional mengatakan nanti kita kalau di surga itu pesta seks, katanya gitu kan. Terus kita ini di dunia sudah ditahan keinginan kita untuk seksual dan jangan-jangan ya aku nggak ngerti yang dipikirkan dia tuh nikmat terbesar itu adalah itu ya urusan itu. Padahal jelas nikmat terbesar ketika berjumpa dengan sang pencipta. Maksudku itu loh ya, ada ruang-ruang yang ya kalau dia orientasi hidupnya itu ya, yang diinginkan itu. Kalau ini kehidupannya pertanian, kehidupannya perdagangan, kudu tak waris dengan aku. Nah, masalah tadi yang 7 turunan mencari, itu kan. Itu kenapa kok disebut 7 turunan? Berarti dulu itu sudah pernah ada yang sampai 7 turunan itu masih lengkap, kira-kira gitu sambung. Sampai kira-kira ada 12 ya tingkatan itu. Berarti pernah ada suatu masa yang panjang sekali, yang mungkin usianya juga panjang-panjang sehingga ada penyebutan sampai bobok bosok dan seterusnya itu canggah wareng gantung siwur dan seterusnya. Karena apa ya, itu bagian yang harus kita jaga. Kalau semua orang itu berpaku pada relnya sebenarnya baik-baik saja. Jadi rusak itu kan yang bertani pengen jadi politisi kira-kira gitu kan. Kalau ilmunya cukup enggak masalah, saya enggak masalah itu, tapi enggak ngerti empan papan gitu. Karena asas demokrasi semua boleh jadi jadi pemimpin, ya boleh semua jadi pemimpin, tapi
kemampuannya mengelola itu harus ada pembelajaran. Kalau dia dari keluarga yang melek dengan politik, ya wis lebih gampang kira-kira udah hari-hari ngomongin politik keluarganya gitu kan. Kalau yang pesantren, kenapa sih anu kok harus dididik di pesantren, terus pemimpin-pemimpinnya harus orang-orang pesantren? Ya karena boleh aja orang di luar pesantren, tapi kalau dia sudah mendalami pesantrenan KN1 boleh. Seakan-akan kelihatannya ini kok sangat apa ya, istilahnya kayak kerajaan gitu ya. Pesantren itu harus dipimpin dinasti. Ya sebenarnya nggak begitu juga gitu. Oke. Kira-kira demikian ya gambarannya untuk 1 abad ini ya. Kalau ada istilah 7 turunan 1 abad, untuk masa kedua ya tetap harus merawat. Kalau bisa lebih jauh lagi gitu. Gimana itu kalau jauh lagi? Nah, kalau ya di riset dong. Apa sih warisannya itu? NU kan baru ya, 1920-an gitu kan. Sebelumnya itu apa? Gerakannya seperti apa orang-orang itu? Kan kita nggak boleh berhenti di 1926 kira-kira begitu. Wong ini kan bintang 9, mentok-mentoknya kan Kanjeng Nabi. Ya harus dirunut sampai perjuangan Kanjeng Nabi kan. Entah apa yang mau dirunut, entah pola gerakan, entah pola dakwah dan seterusnya. Dan yang paling penting menurut saya adalah beyond mikrofon gitu kan, melampaui urusan apa pengajian kira-kira gitu. Lebih banyak bergeraknya berarti. Iya kira-kira gitu. Wis nganu rek, wis 100 tahun pengajian gitu. Nah, seharusnya apa ini kan ke depan riset pengembangan wawasan. Terus jangan-jangan ini juga nggak boleh YouTubean, harus berkarya, harus real. Nah kan ini kan bisa misalkan dipindah ke teks ya, perbincangan itu apa notulensi yang nggak perlu kita nulis, ini kan tinggal dipindah aja. Karena kita kalau terus podcastan, YouTubean nggak ada jejaknya, nanti suatu saat kalau YouTube zaman berubah gitu, data nggak ada misalkan, nggak ngerti kan, harus tetap ada yang diwujudkan dalam benda kan. Ya. Menulis lah ya. Nggak nulis nggak apa-apa sebenarnya. Media ini harus nulis. Dan maksudnya dipindahkan itu kan. Ya. Dari suara untuk narasi. Oh, jelas. Ya gitu. Aduh. Perbincangan tentang 1 abad bersama Mas Fathul ini. Agenda untuk les bumi. Apa ada lagi setelah ini, Mas? Ini belum ini ya. Ini belum, nunggu nanti. Karena pembiasaan dan teman-teman ini mencoba membiasakan hidup berorganisasi, kira-kira begitu kan. Nanti sambil jalan, karena kadang kegiatan seniman itu kan nggak terduga ya. Banyak yang di luar perencanaan. Organisasi kan tatanan juga begitu kan. Nah, hal yang sifatnya di luar program yang direncanakan malah dikerjakan biasanya begitu. Ya. Les Bumi Lembaga Kesenian Muslim Indonesia. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. Yang rencana terdekat sebenarnya bukan terdekat ya. Kalau bisa ya tahun ini kita mau bikin film dokumenter Ki Ageng Gripik. Ki Ageng Gripik kota. Iya, ya Malang lah ya. Ya. Istilah kota kabupaten tuh bias juga menurut saya kan. Kalau sudah nyampe di kota Malang sana, kota Malang itu yang mana gitu? Sampai Klojen loh. Iya. Kota Malang bukan, ini Klojen gitu ya. Masih kota Malang itu yang mana gitu. Oh, nggak ada kecamatan yang namanya Malang di sana. Ki Ageng Gripik bupati pertama. Gripik itu kan, Ki Ageng Gripik itu tokoh pendakwah Islam pertama yang di Malang gitu kan. Nah, kita lihat bahwa kalau kita buka akses di Google itu yang sering muncul adalah Gripik Klaten Jawa Tengah. Terus saya 2017 pernah sowan tanya ke almarhum Ki Agus Sunyoto, sebenarnya kahanane iki lho, keadaane iki piye sing bener, Gripik kene apa Gripik sana? Apakah di sini benar ada Gripik Ki Ageng Gripik atau di Klaten yang benar ada Ki Ageng Gripik? Nah, versi Ki Agus Sunyoto mengatakan tahun 2017 itu di Malang sini ada Ki Ageng Gripik, malah Ki Ageng Gripik sepuh. Di Klaten itu ada Ki Ageng Gripik juga, tapi lebih muda, Kanoman gitu.
Makanya sangat biasa ketika ada nama-nama yang mirip sama gitu. Ya mungkin itu gelar, mungkin ada urusan sanad ilmu atau sanad keluarga kemudian berubah gitu. Nah, yang jadi persoalan kemarin saya sama teman-teman Bumi itu ada sesuatu yang hilang yang di Ki Ageng Gribek hari ini gitu. Yang hilang adalah tradisi yang dilestarikan, tidak ada. Kalau di Klaten kan ada tradisi yang dilestarikan, entah peman, entah apa gitu ada. Di Ki Ageng Gribek Malang itu nggak ada tradisi yang dilestarikan atau diwariskan. Yang ada setiap tahun para calon kepala daerah mesti sowan ke sana mencari pulung politik. Iya. Pertanyaannya gitu kan, apakah benar Ki Ageng Gribek itu bisa memberi wasilah atau keberkahan untuk ikut serta membantu mengeluarkan wifi untuk mendownload pulung politik itu gitu kan? Atau jangan-jangan Kang Gribek itu punya keistimewaan lain yang nggak pernah dilihat. Terus dulu ya pencalonan Bupati Malang, Wali Kota Malang mesti ke Ageng Gribek misalnya. Ya. Jangan-jangan simbol. Jangan-jangan ada spesialisasi yang lain gitu kan. Yang itu harus kita buka, kita lihat dan biar banyak orang bisa bisa mendapatkan keberkahan. Nah, kalau hanya pulung politik, ya lek calon kepala daerah atau calon legislatif kan nggak ada kegiatan ke situ akhirnya kan. Kita yang orang biasa yang nggak ada hajat ke situ, nggak ada urusan itu, malah ke situ hambar gitu. Yeah. Tapi kalau kita bisa menemukan tradisi yang harus dilestarikan dan diwariskan, itu insya Allah ada hal yang itu adalah nilai-nilai yang kita bentukkan dalam bendaan. Juga sekaligus kalau seperti itu kan juga sekaligus menghilangkan anggapan kalau ke situ wah kita nyalon. Iya. Biar karena kalau kiai itu kan benar banyak generalis ya, beliau itu kan tidak spesialis, generalis, banyak hal yang dibisai karena itu tadi, karena nggak ngeklaim dirinya spesialis. Kalau ngeklaim spesialis itu kan ya dia bisanya itu misalnya. Kalau generalis bismillah, kalau Gusti ngersakne is penting tawasul Kanjeng Nabi, kalau Allah meridhoi jadi kan generalis itu. Kalau spesialis kan bagian ini aku iso. Oke, jadi kira-kira begitu. Ya demikianlah tentang ngerasani NU sampai ke ziarah, dan terakhir Ki Ageng Gribek juga dibahas oleh Mas Fathul yang mana ya kerjanya beliau seperti ini, menjabarkan sesuatu yang sulit harus diterjemahkan ke sesuatu yang enggak sulit-sulit banget lah, biasa itu. Enggak ada. Ya, demikianlah untuk podcast melalui akun multimedia Masjid Agung Baitur Rahman. Dan insya Allah mungkin bisa disambung lagi kapan-kapan Mas ya, dengan membincangkan hal-hal lain ya yang bisa kita perbincangkan. Dan terakhir dengan tagline kami, harapan nih. Oh ya, harapan satu abad ini Mas. Harapan saya yang muda-muda itu biar bisa masuk NU. Yang muda-muda Meng-NU kan yang muda-muda itu. Kalau yang tua-tua itu ya pastilah mendekati usia-usia angka 60 maksud saya. Itu pasti mencari sendenan rohani, kira-kira ada istighosah, ada semangat Quran itu pasti mendatangi. Tapi yang untuk anak-anak muda, bagaimana cara mendekati dan supaya mereka mendatangi NU? Karena rata-rata NU itu lihat broadernya, dominasinya, mesti kegiatannya. Kira-kira kalau batik kan, wah, ngomong marif juga kan. Aku mau NU kan, karena kurang menyesuaikan kira-kira gitu. Kalau kita ngomong psikologi warna, pecahan visual itu kan, hijaunya hari ini tuh bukan hijau yang kuat itu, tapi hijau toska. Kira-kira untuk lebih mudanya kira-kira begitu. Hijau muda. Si kaum milenial, kaum muda masuklah ke NU gitu ya. Kira-kira kayak gini. Sama kan nggak punya baju, nggak pakai baju yang hijau nih, hijau peteng gitu, kuat banget kesan hijaunya kayak karpet ini kan. Enggak banget lah hari ini sih. Mesti yang agak semu-semu, agak biru, agak hijau ya enggak apa-apa. Yang penting nilainya, ono hijaunya kan gitu lah Mas. Hijau nom. Oke, itu tagline yang diharapkan oleh Mas Fathul
meng-NU-kan kaum muda. meng-NU-kan kaum muda. Oke, terima kasih dari kami pemandu di podcast multimedia Masjid Agung Baitur Rahman. Dan lagi Mas terakhir, masuk masjid, masuk Mas. Mbak nggak boleh masuk. Ya kan kalau di usulnya kan menyebut laki-laki otomatis perempuan Ya. boleh. Ya.